Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 PGMI kelas 3A dan berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami akan membahas materi yang pertama yaitu tentang strategi pembelajaran PKN. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama. Strategi adalah siasat atau kiat strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN, yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih, memobilisasikan, dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Kesalahan menggunakan strategi akan berakibat tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai. Kesalahan menggunakan strategi yang dimaksud adalah kesalahan memilih, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan teori-teori pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran serta lainnya. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, faktor pemilihan seperti pemilihan bahan ajar, terutama berhubungan dengan tingkat kedalaman dan keluasannya. Selanjutnya yaitu faktor penentu, seperti penetapan tujuan pembelajaran, terutama harus berorientasi pada semua domain dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor efisiensi, yaitu berorientasi pada ekonomi, terutama pada pilihan yang sederhana, mudah, dan ramah. Faktor efektivitas, yaitu berkaitan dengan instrumen yang digunakan, terutama instrumen yang berkaitan dengan tujuan, tugas-tugas dengan motivasi. Selanjutnya, faktor relevansi. Faktor relevansi yaitu berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. Selanjutnya ada faktor peraturan. Faktor peraturan yaitu berkaitan dengan yang pertama, pengaturan interaksi belajar yang multi-way traffic communication. Yang kedua yaitu ada pengaturan mengenai pengolahan pesan yaitu expository, heuristik, dan hipotetik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari multi-way traffic communication. Nah, jadi multi-way traffic communication adalah komunikasi yang didapatkan dari berbagai arah. Kemudian, expository. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Kemudian, heuristik. Heuristik adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa pada proses pembelajaran dalam mengembangkan proses berpikir intelektual siswa. Kemudian yang terakhir yaitu hipotetik. Hipotetik adalah sesuatu yang dianggap benar atau alasan atau pengutaraan pendapat seperti teori, proposisi, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya faktor aktivitas murid yaitu berdasarkan prinsip CBSE, joyful learning, dan konstruktivistik. CBSE adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, selanjutnya yaitu joyful learning. Joyful learning merupakan suatu proses pembelajaran yang dalam konteks pendidikan mengacu pada kondisi intelektual dan emosional yang positif dari peserta didik. Di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta didik, tanpa perasaan terpaksa atau tertekan atau not under pressure. Selanjutnya yaitu konstruktivistik, yaitu pembelajaran
dalam sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan juga konseptual pembelajaran. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.